Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan hal ini identik sekali dengan perayaan-perayaan lomba-lomba yang biasanya dilakukan di komplek atau mungkin tempat tinggal kamu. Termasuk aku. Namaku Rudi. Aku seorang anggota Karang Taruna di salah satu gang yang ada di Bandung. Saat itu aku menjadi panitia untuk acara 17-an. Di gang kami memang ada sebuah lapangan kecil, tidak terlalu besar, yang biasanya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan 17-an. Menjelang 17 Agustus, kami sudah persiapkan lomba-lomba, olahraga, atau bahkan lomba-lomba lainnya. Mulai dari voli, gaple, futsal, badminton, dan lain-lain. Hingga nanti malam puncak adalah malam penyerahan hadiah dan ada hiburannya. Dan saat itu aku ingat satu hari sebelum malam puncak, kami mulai mendekor. Dan kejadian ini terjadi ketika aku sedang mendekor. Malam itu kami berbagi tugas. Ada yang menghias panggung, termasuk loading alat, sound system, dan ada yang menghias gapura juga. Juga ada yang memasang bendera di sekitaran jalan gang kami. Sedangkan aku saat itu ditugaskan untuk jadi logistik. Jadi perlengkapan, bahan-bahan yang diminta oleh teman-temanku yang mendekor, aku yang bawakan. Saat itu ketika sedang mendekor, ada salah satu konsep dari temanku yang ingin membentangkan kain putih yang cukup panjang dan juga kain merah. Setelah coba direntangkan, ternyata kain putihnya agak kurang. Dodi, temanku itu memintaku untuk mengambil kain sisa yang katanya sih ada di gudang. Ya, jadi di tempat tinggal kami mempunyai sebuah parkiran umum dan juga di sana ada gudang yang biasa juga dipakai oleh warga untuk menyimpan perlengkapan atau alat-alat. Temanku bilang kalau tidak salah ada sisa kain putih tahun lalu yang disimpan di sana.
Gudang ini bisa dibilang tempat yang jarang sekali orang-orang kunjungi. Karena saat itu menyebar sebuah gosip, gudang itu angker. Pernah suatu waktu, gudang itu bahkan tidak bisa digembok. Setiap digembok, dikunci, selalu saja pintunya rusak, roboh, apapun lah. Dan sampai sekarang, akhirnya gudang itu tidak pernah terkunci. Meskipun ada barang-barang yang ada di dalam gudang itu, tapi selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang hilang satupun. Bahkan tidak ada yang berani untuk datang ke gudang itu malam hari. Mendengar Dodi meminta bantuanku untuk mengambil kain di gudang itu, terdengar seperti menjahiliku. Nggak mau ah, lu aja ambil. Teman-temanku yang sedang sibuk saat itu malah mencemoohku. Katanya aku tidak kerja lah, gak mau bantuin lah. Akhirnya terpaksa aku pergi ke gudang itu. Yaudah. Gua bawain. Aku coba meminta temanku untuk mengantar, tapi tidak ada yang mau. Dan saat itu sudah jam 1 pagi. Langkahku cukup berat menuju gudang itu. Cukup terpencil, lumayan jauh dari rumah warga yang lain. Singkat cerita, aku sampai di depan gudang itu. Pintu gudangnya terbagi 2. Boleh ku gambarkan gudang ini berbentuk bangunan, tidak permanen, dengan ukuran 4 kali 4 meter. Dan tidak ada penerangan di gudang itu. Tanpa pikir panjang dan ingin cepat selesai, aku langsung buka pintu gudang itu. Dan ketika dibuka, terasa sebuah angin dingin dari dalam gudang itu seperti menyambutku. Kulihat sekitar ada barang-barang seperti sekop, pacul, seng, dan lain-lain. Mataku mencari-cari di mana kain putih itu. Warnanya putih pasti terlihat akan sangat jelas. Nah, aku pun melihat tumpukan kain putih yang berada di pojok gudang, paling pojok. Gundukan kain putih ini sepertinya disimpan di atas meja
sehingga terlihat olehku. Dan cukup banyak saat itu gundukannya. Ketemu juga akhirnya. Buru-buru aku tarik kain putih itu. Kainnya terasa kasar. Aku tarik terus. Ternyata cukup panjang kainnya. Aku percepat menariknya. Saat itu aku konsen melihat ke arah tanganku yang menarik. Sampai akhirnya kok tersangkut sih? Aku coba tarik sekuat tenaga. Jujur saat itu, aku tuh melihat ke arah sekitar cukup takut. Jadi aku hanya konsentrasi melihat ke arah kain. Aku tarik sekuat tenaga, namun terasa sangat berat dan tersangkut. Nyangkut kenapa sih? Dan ketika kulihat ke arah pojok gudang untuk melihat kain ini tersangkut pada apa, saat ku tengok menengadahkan wajahku. Astaga! Terlihat di pojok ada satu sosok yang berdiri, tinggi, lebih tinggi dariku, mungkin bisa 3-4 meter. Sosok itu terbalut kain putih. Wajahnya hitam gosong. Dan itu sosok pocong. Terdengar suara dari sosok itu yang sangat mengerikan. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya keluar dari gudang itu dan berteriak minta tolong. Hingga tak lama teman-temanku datang menghampiriku. Mereka bertanya kenapa dan aku bilang aku melihat pocong di gudang itu. Mereka pun bersama-sama menemaniku menghampiri gudang itu. Terlihat ada gulungan kain yang terhampar. Dan saat itu, ketika temanku membawa kainnya tidak sepanjang seperti yang kutarik tadi. Dan temanku dengan polos bilang, "Kamu salah bawa kain, bukan kain yang ini." Lalu dia mengambil lagi satu kain yang memang secara bahan terlihat memang seperti kain dekorasi, agak mengkilat. Yang ini harusnya, begitu katanya. Dan dia bilang, yang kuambil tadi itu kain kafan.
Aku dan teman-temanku pun langsung berlari keluar meninggalkan gudang itu dan menyimpan kembali kain kafan itu pada tempatnya. Menurut cerita yang beredar, kain kafan di gudang itu tidak bisa dibuang. Pernah sekali kain kafan sisa pemakaman itu dibuang dan tak lama kembali lagi ke gudang itu. Konon katanya sisa kain kafan itu dulu kain kafan yang dipakai untuk menguburkan salah satu warga yang cukup dikenal sebagai orang sakti. Entah ini ada hubungannya atau tidak yang jelas, sosok pocong tinggi besar yang kulihat di gudang itu, dan dengan suaranya yang sangat-sangat mengerikan, itu benar-benar menjadi mimpi burukku. Namaku Siska. Aku akan menceritakan pengalamanku dulu saat acara perpisahan SMA. Saat itu, kami merencanakan untuk membuat acara perpisahan sendiri yang berisikan teman sekelas kami saja. Kami akan menyewa sebuah villa kecil di daerah Subang. Niatnya sih, kami ingin semua teman sekelas ikut kumpul dan membuat rencana setelah lulus nanti. Tapi, justru karena hal itu tersebutlah kami mendapatkan hal buruk. Singkat cerita, kami semua sudah berkumpul dan siap untuk berangkat menuju villa di Subang yang telah kami sewa. Kami pun sampai di villa yang ternyata cukup besar, dengan pohon-pohon besar juga di sekitarnya, juga suasana alam yang sangat kental di daerah ini. Acara pun dimulai. Dan semua berjalan lancar, normal-normal saja. Menjelang malam, kami pun keluar villa untuk mencari makan. Sekitar jam 10 malam,
kami sampai di sebuah warung makan dan menghabiskan waktu di sana. Waktu pun tak terasa. Hingga setelah bersenang-senang, kami pun pulang pada malam hari. Kami bepergian dengan 4 motor, berboncengan dengan yang lainnya. Udara terasa sangat dingin, dan tiba-tiba hujan mulai turun deras, disertai dengan angin yang berhembus sangat kencang. Kami pun menghentikan laju motor kami dan berteduh di sebuah kios kosong tak berpenghuni. Suasana sekitar sangatlah sepi. Ditambah gelap malam yang hanya diterangi oleh sinar bulan. Kios tersebut hanya diterangi oleh lampu kecil yang menyala redup. Menambah suasana menjadi menyeramkan di pikiranku. Tiba-tiba saja temanku Tri berseru memecah keheningan. Katanya, daripada gabut gini, mending dengerin cerita Nightmare Side. Karena kebetulan ini adalah malam Jumat. Kami memang sering mendengarkan acara Nightmare Side bersama. Tapi aku agak ragu melihat kondisi tempat sekitar. Sangat menggambarkan suasana pemakaman umum. Tri terlihat sangat bersemangat. Ia mengeluarkan handphonenya dan segera menyetel radio Ardan. Tepat sekali. Siaran Nightmare Side sedang berlangsung. Karena mendengar suara geraman itu lagi muncul, badanku merinding seketika. Sepertinya ini bukan suara binatang buas. Kulihat jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ternyata sudah cerita kedua. Suara itu terus-menerus Dan masih kami terdengar pun olehku. semua mendengarkan dengan seksama. Aku langsung melihat ke arahku. Dia berusaha menenangkanku. Setelah ceritanya selesai, kulihat hujan sudah berhenti. Wah, nggak sadar. Hujannya udah berhenti nih. Yuk cabut. Kataku pada temanku. Entah kenapa, saat akan pergi, kulihat raut wajah Rima dan Selby sangat pucat. Seperti habis melihat setan. Tapi aku tak sempat menanyakannya. Malam itu, Tri yang memimpin rombongan. Dengan mengendarai motor paling depan, tiba-tiba ia mengerem mendadak. Aku dan teman-teman terkejut keheranan. Tri bilang kalau ia melihat seseorang melintas di jalan ini dengan cepat dan hampir tertabrak katanya. Mendengar itu, kami semua pun terdiam.
Aku yang sudah mulai merasakan hal yang tidak mengenakan pun langsung berteriak untuk segera pulang menuju villa. Udah guys, jangan kebanyakan diem. Yuk, cepetan yuk kita balik ke villa lagi. Rasanya aku ingin sekali cepat sampai villa. Karena jika boleh jujur, dari awal berada di kios, aku sudah merasa tak nyaman. Saat sampai di villa, kami langsung masuk ke dalam. Dan berkumpul di ruang tengah. Kulihat lagi, wajah Tri masih terlihat pucat. Tri, lu nggak apa-apa kan? Aku coba bertanya. Sampai kami semua kaget mendengar pengakuan Tri. Entah percaya atau tidak, kami semua hening. Tri bilang kalau sebenarnya dia bukan hanya melihat orang menyeberang, namun menabraknya. Tapi anehnya, ketika dicari, tidak ada siapa-siapa di jalanan itu. Lanjut dari pengakuan temanku yang lain, saat kami mendengarkan cerita Nightmare Side tadi, dia mendengar suara anak ayam. Namun terdengar sangat jauh sekali suaranya. Dan yang lain pun ikut mengiyakan bahwa mereka mendengar hal yang sama. Jujur saja, aku juga mendengarnya. Tetapi aku tidak berani membicarakannya. Karena aku takut mengganggu suasana. Malam itu, kami semua pun tidur agar malam cepat berlalu. Aku coba memejamkan mata. Tapi jujur, saat itu pikiranku masih menerawang kemana-mana. Aku coba lagi membenarkan posisi tidurku ini, namun tetap saja tidak bisa terpejam. Hingga... Aku mendengar suara anak ayam. Terdengar jauh sekali dari luar kamar tidur villa ini. Aku mencoba untuk menutup telinga. Namun suara itu masih saja terdengar nyaring ke telingaku. Saat itu, aku ingin beranjak ke kamar yang lain untuk membangunkan temanku. Tapi aku belum cukup berani. Hingga suara itu samar, kini berubah menjadi suara yang lain. Seperti suara seseorang yang aneh. Suaranya sangat menyeramkan. Aku pun tidak kuat dan memberanikan diri beranjak dari tempat tidurku. Dan
duduk di ujung tempat tidurku. Seorang perempuan. Sosok itu melihat ke arahku. Wajahnya penuh darah. Mulutnya terbuka tanpa ada lidah. Tangannya menunjuk-nunjuk ke dalam mulut. Di sana aku langsung lari sekuat mungkin dan membangunkan temanku yang lain. Hingga setelah teman-temanku yang lain bangun, ketika mengecek lagi, sosok itu sudah tidak ada. Setelah pulang dari Subang, kami langsung mencoba bertanya kepada salah satu orang tua temanku yang memang mempunyai keturunan indigo. Ternyata setelah dicari tahu, beberapa waktu lalu sempat ada kecelakaan di jalan itu yang menewaskan seorang wanita. Bisa saja itu adalah arwah penasaran wanita itu, yang katanya mencoba untuk meminta tolong. Benar atau tidaknya, kami tidak mau terlalu memikirkannya lebih jauh. Yang jelas, kami pun langsung berdoa bersama dengan maksud arwah wanita itu tidak lagi mengganggu kami. Namaku Rizky. Teman-temanku biasa memanggilku Iki. Ini adalah cerita yang terjadi di tahun ini. Ketika aku dan komunitasku mengadakan pengukuhan di sebuah camping ground yang berada di sekitaran daerah Jawa Barat. Dari awal kami sudah menentukan titik kumpul pertama, yaitu di rumah salah satu teman kami yang berada di dekat area camping ground itu. Singkat cerita, sekitar jam 1 siang, salah satu temanku sudah lebih dulu sampai. Karena dia membawakan barang-barang yang nantinya akan dibutuhkan. Jadi dia harus siapkan dulu dan sampai terlebih dahulu. Sedangkan sisanya, kami masih berkutat dengan perjalanan yang saat itu cukup menanjak, ditambah kami tidak memakai kendaraan alias jalan kaki menuju ke lokasi. Singkat cerita, sekitar jam 2:30 kami sampai di base camp. Setelah itu kami lanjut melakukan registrasi, dan sambil menunggu yang lain melakukan registrasi, aku coba berkeliling ke area sekitar. Di sana aku lihat ada sebuah ayunan yang menggantung. Aku pun mulai mendekati ayunan itu dan duduk di sana. Ku coba gerakan ayunan itu perlahan-lahan sampai tiba-tiba saja. Entah kenapa seperti ada yang mendorongku dari ayunan itu dan membuatku terjatuh. Ketika ku lihat, ayunannya sepertinya rusak
Kursi yang kududuki terlepas dari rantainya. Kayaknya ini udah jadul deh ayunannya. Teman-temanku yang melihatku terjatuh dari ayunan menertawaiku. Kayaknya mungkin aku terlalu berat dan itu ayunan khusus anak kecil. Sudahlah. Setelah semua selesai melakukan registrasi, kami mulai masuk ke area camping ground. Posisinya di sana hanya ada 2 rombongan yang sedang camping. Satu rombongan kami dan satu lagi rombongan anak pramuka. Begitu sampai di area camping ground, kami langsung membangun tenda dan memasukkan barang-barang bawaan yang kami bawa untuk disusun di dalam tenda. Setelah semuanya selesai, barulah kami bersiap untuk memulai acara. Semua rombongan dikumpulkan oleh pengurus komunitas di area lapang depan tenda. Barang-barang bawaan kami pun mulai diperiksa. Karena saat itu tujuannya adalah pengukuhan. Jadi memang akan agak sedikit disiplin. Pengurus komunitas mulai memeriksa barang bawaan kami, di mana peserta camping tidak boleh menggunakan handphone, korek, rokok, dan barang-barang tajam lainnya. Setelah diperiksa, ada beberapa barang yang disita dan lain-lain. Sekitar jam 5 sore, ketika langit sudah mulai gelap, kami pun diberi waktu istirahat. Hingga nanti menjelang maghrib. Aku pun masuk ke dalam tenda. Kulihat teman-temanku ada di sana. Cuaca mulai dingin. Mereka mulai mengambil jaket yang lebih tebal dari kantongnya. Begitupun aku. Dari dalam tenda aku sempat memperhatikan keluar ketika langit sudah mulai gelap. Pohon-pohon yang tadi terlihat rindang, sejuk. Ketika malam hari, sepertinya terasa berbeda. Aneh. Semakin malam, yang aku rasakan ada perasaan aneh, perasaan tidak tenang ketika berada di camping ground itu. Tapi aku tidak tahu apa. Lewat maghrib, isya, dan saat itu jam 8 malam, kami dikumpulkan di lapang untuk kembali mengikuti agenda acara selanjutnya, yaitu jurit malam. Per kelompok ditugaskan untuk berkeliling di area camping menuju beberapa pos yang sudah disiapkan oleh pengurus komunitas kami. Kelompok A maupun kelompok B itu ada 5 pos, ya. Pos 1, 2, 3, 4, 5. Setelah pos 5 kamu lewati, itulah Ya,
persiapan. Untuk para pecinta adrenalin, Wisma kita ini atau di tenda kita ini sih akan menyenangkan. dalam perjalanannya. Sudah terbayang nantinya di tengah perjalanan akan ditakut-takuti oleh para senior. Jangan berbicara yang kurang baik. Paham? Aku pun sudah mempersiapkan mental dan semuanya. Kelompokku mulai berjalan menyusuri jalan setapak, di mana kiri dan kananku itu hutan. Aku berada di barisan paling depan. Aku menuntun teman-temanku berjalan mencari pos per pos. Hingga di tengah perjalanan yang gelap dan cukup sepi, langkah kakiku terhenti. Ketika aku mendengar ada yang berjalan di sekitarku. Dan itu sangat terasa sekali. Seperti ada yang memperhatikanku. Aku bisa merasakannya seperti ada 1000 mata yang melihat ke arahku. Tapi kiri kananku tidak ada siapa-siapanya, pohon besar yang menjulang tinggi. Sampai aku mencium bau bunga melati. Sangat pekat. Oh, mungkin di sekitar sini ada pohon melati kali ya. Begitu pikirku dalam hati. Namun baunya ini sangat menyengat. Penasaran, aku coba arahkan senterku ke sekitar, ke area dari celah-celah pohon di kiri dan kananku. Sambil terus berjalan, dan tiba-tiba langkahku tergelincir seperti menginjak sesuatu. Refleks aku sorot senterku ke dekat sepatu. Dan astaga. Aku melihat ada gumpalan rambut panjang yang terinjak oleh sepatuku, membuatku tergelincir. Gumpalan rambut yang digulung-gulung, dan rambutnya terlihat sangat panjang sehingga gumpalan itu terlihat cukup besar. Lantas aku pun menendang gumpalan rambut itu, membuangnya ke sisi kiri. Dan aku pun langsung mempercepat langkahku bersama teman-temanku yang lain. Ketika melihat gumpalan rambut itu, bulu kuduku tidak henti-hentinya berdiri, merinding. Kelompokku semakin masuk ke dalam hutan. Tapi, kok dari tadi nggak ada posnya ya? Setauku pos 1 harusnya tidak terlalu jauh. Tapi ini kok nggak nyampe-nyampe sih. Jauh banget rutenya. Mana mungkin. Jalan yang kami lalui ini seperti tidak berujung. Pemandangannya pun hampir sama. Aneh. Sampai dari jauh kulihat ada cahaya. Ada yang berjalan membawa lampu patromak yang redup saat itu. Awalnya aku pikir salah jalan.
Sepertinya benar. Buktinya di depan, mungkin itu seniorku yang membawa lampu patromak yang dipegang. Namun, lampu patromak yang dijingjingnya itu kok terlihat dijingjing sangat rendah ya. Hampir-hampir lampu patromaknya menyentuh lantai. Aku pun meminta kelompokku untuk menunggu sebentar, sedang aku menghampiri orang yang membawa patromak itu. Bentar ya guys, aku cek dulu itu senior apa bukan. Tunggu. Jarak dari aku dan orang yang bawa patromak itu memang lumayan cukup jauh. Aku pun menghampirinya. Sudah beberapa langkah, aku menjauh dari teman-temanku mendekati orang yang membawa patromak itu. Ketika sudah cukup dekat, ketika sudah cukup dekat dan akhirnya aku bisa melihat dengan jelas orang yang membawa lampu patromak itu. Dan astaga, sosok yang membawa patromak itu bukanlah seniorku, melainkan kulihat sosok perempuan memakai baju merah dengan matanya yang hitam pekat, melotot ke arahku. Mukanya terlihat tidak karuan, hancur. Belakang mulutnya sobek sampai ke pipi bagian atas dan menganga sangat lebar. Dan tangannya sangat panjang. Hingga hampir menyentuh tanah sambil membawa patromak. Dan ketika kulihat lebih jelas lagi, setiap dia melangkah, rambutnya berjatuhan, rontok. Iya, rambutnya yang panjang itu setiap dia melangkah berjatuhan rontok ke tanah. Dan ketika kulihat lagi, satu tangannya memegang patromak dan satu tangannya lagi seperti menyisir-nyisir rambutnya yang rontok. Dengan tangannya dia mengambil rambut yang rontoknya itu, menggumpa-gumpanya lalu melemparnya ke tanah. Terus dia lakukan berulang-ulang seperti itu. Membuat rambutnya yang tadinya panjang kini lama-lama menjadi botak rontok. Ketika sosok itu semakin dekat lagi, aku baru tersadar aku sudah sangat jauh dari teman-temanku. Ketika aku lihat ke belakang pun, kenapa teman-temanku tidak terlihat? Tidak ada. Aku langsung berbalik
Sebelum sosok itu semakin dekat dan berlari secepatnya. Sambil berteriak sekencang mungkin, memanggil teman-temanku. Dan kini terdengar ada yang menyaut ucapanku. Tapi itu bukan temanku, melainkan suara tertawa cekikikan yang sangat menyeramkan hingga memekikkan telingaku. Suaranya seakan terus mengejar dan ketika ku berlari, kakiku terpleset sesuatu dan aku terjatuh. Dan ketika aku terjatuh di atas tanah itu, aku rasakan pipiku menyentuh tanah, tapi tanah itu penuh dengan rambut. Di sekelilingku semuanya rambut berserakan di tanah. Dan ketika ku lihat ke atas, tepat di atas ranting pohon di atasku, sosok itu berada sambil menatap ke arahku. Dia kembali menyisir rambutnya dengan jari-jarinya, menggumpal-gumpalnya dengan tangan dan melempar gumpalan rambutnya itu menuju ke arahku. Dan saat itu tepat mengenai wajahku. Itu hal terakhir yang kuingat. Ketika aku terbangun, tersadar aku sudah berada di salah satu pos camping ground. Aku melihat para pengurus dan teman-temanku berada di sampingku, berusaha menyadarkanku. Salah satunya memberikan aku teh hangat. Aku sempat bertanya ada apa. Salah satu temanku bilang aku kesurupan. Kerasukan sosok kuntilanak. Kuntilanak merah. Yang konon katanya memang salah satu mitos penunggu di camping ground itu. Seringkali menampakkan atau bahkan terdengar suara tertawanya yang memekikkan telinga. Dan sialnya, hari itu aku yang melihatnya.